solo hiking lalu via Candi Cetok jam setengah 6 sore masih di trek. Aduh, kacau. Berkabut banget sih ini. Mengerikan. Apaan tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale, host Jejak Backpacker. Dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, saya menghadirkan seorang narasumber yang beberapa waktu lalu video pendakiannya ke Gunung Lawu sempat viral di media sosial. Tapi sebelum narasumber kita menceritakan pengalaman mistis yang pernah dialaminya di Gunung Lawu, jangan lupa untuk selalu support channel Jejak Backpacker. Subscribe, like, comment, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Assalamualaikum Bang Gilang. Waalaikumsalam Bang Ale. Kabarnya Bang Gilang? Alhamdulillah baik selalu. Maaf sekali nih Bang Gilang, kita merepotkan Bang Gilang. Oh iya, nggak apa-apa. Kita hadir bertamu ke rumahnya Bang Gilang. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa Bang Gilang ini videonya sempat beredar luas lah kemarin itu ya di media sosial atau di harian salah satu harian terbesar di Indonesia. Iya. Tentang pendakiannya mendaki ke Gunung Lawu, dan di situ Bang Gilang ini mengalami kejadian-kejadian yang mungkin di luar nalar manusia. Iya. Oke Bang Gilang, mungkin bisa Bang Gilang ceritakan sedikit ya, di sana itu Bang Gilang mengalami seperti apa sih Bang? Kok bisa sampai viral videonya itu? Ya, sebelumnya kan saya naik ke Gunung Lawu itu solo hiking ya. Nah, di situ pada saat saya turun menuju base camp, pendakian untuk pulang, di situ posisinya benar-benar kabut itu tebal sekali di jalan. Jadi kayak jarak pandang kita tuh buat ngelihat jalannya itu cuman sekedar 1-2 meter doang, benar-benar kayak kurang terlihat. Nah, pada saat di situ benar-benar sepanjang jalan kayak bau dupa, kayak semacam sesajen di Jawa gitu ya kan. Dan saya kayak ngerasa ngedengar suara gamelan aja itu Bang Ale. Tapi sebelum Gilang menceritakan pengalaman mistisnya lebih lanjut lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. Oke, Bang Gilang, sebelum cerita kayaknya enaknya ngopi dulu kali Bang Gilang ya. Boleh ngopi banget dulu. Bang Ale. Cheers dulu lah. Iya, boleh. Asik. Oke, Bang Gilang. Nah, ini kita penasaran banget. Kok bisa viral tuh video? Berarti kan emang bener-bener kayaknya real banget nih pengalaman Bang Gilang. Mungkin Bang Gilang bisa langsung cerita ke penonton di rumah kali Bang ya. Baik, sebelumnya saya ingin berterima kasih sekali buat Bang Ale dan timnya udah mau kesini jauh-jauh dari Bekasi kan. Udah mau nerima saya buat berbagi ceritanya ke YouTube-nya Bang Ale kan, Jejak Backpacker. Nah, sebelumnya saya itu perkenalkan dulu, nama saya Gilang Ramadan. Saya biasa mendaki gunung solo hiking. Ya biasanya saya juga sering posting-posting di TikTok atau mungkin YouTube saya juga, Gilang Ramadan, yang baru bikin-bikin juga kan. Nah, lalu saya nyoba kan pendakian solo hiking ke Gunung Lawu. Di situ saya sebenarnya nggak sendiri, maksudnya nggak sendiri itu saya ikut sarkos gitu, kayak pendakian bersama. Ya maklum lah kayak pendaki low budget Bang Ale. Dari mulai sarkos perjalanan menuju Lawu dari Jakarta itu sekitar jam 8 malam sampai di base camp Lawu itu, sampai di terminal Lawu itu
sekitar jam 11 siang. Itu termasuk ngaret karena emang nggak sesuai jadwal gitu Bang Ale. Seharusnya sampai misalkan jam 8 atau jam 9 pagi, ini jadi jam 11 siang. Jadi benar-benar ngaret. Dan di situ pun di bis tuh saya juga udah kepikiran, waduh ini bakalan kedapetan trek malam nih di Lau nih. Waduh gimana nih, kan dalam hati saya udah kepikiran gitu dalam bis kan. Karena estimasinya itu yang benar-benar ngaret sih emang. Iya. Nah, lanjut dari terminal bus di Gunung Lau itu menuju base camp itu masih sekitar 1 jam lagi tuh Bang Ale. Naik truk besar gitu sih, emang dikhususkan buat, emang udah ada gitu. Untuk pendaki-pendaki itu angkutan. Iya, angkutan. Sekitar 1 jam menuju base camp Rahayu kalau nggak salah Gunung Lau via Candi Ceto. Saat sampai di base camp itu jam 1 siang, di situ saya yang lain juga semuanya kan masih pada makan dulu lah, rehat atau bongkar tas muatan lagi kan, takut ada yang ketinggalan. Iya, ya. Atau iya takut ada yang ketinggalan. Setelah setengah jam sampai 1 jam, pokoknya saya tuh mulai trekking itu setelah bada asar karena emang mungkin waktunya nanggung banget. Di situ emang kayak termasuk terpaksa juga sih naik Gunung Lau sore-sore gitu kan Bang Ale. Sore pasti emang ya tahu sendiri, tempat camping Gunung Lau itu kan biasanya ada di pos 5 Bulak Peperangan dan pos 6 Gupak Menjangan. Di situ benar-benar saya langsung mikirin estimasi ini pasti bakalan sampai jam 9 malam lah, jam 10 malam lah. Dan saya ya udah mulai trekking jam 3 atau jam setengah 4 sore. Sore Bang. Iya. Dari situ saya udah mulai trekking menuju pos Simaksi terlebih dahulu, melewati Candi Ceto yang jalannya tangga-tangga sampai pos Simaksi ya sebentar lah, 15 menit sampai 30 menit. Di situ ya saya masih biasa lah, masih foto-foto di gerbang pos pendakian lah, biasa ngonten lah. Kebetulan saya juga ke laut tuh bikin konten YouTube juga kan Bang Ale. Jadi agak lama lah, kalau bisa dibilang agak lama ya agak lama. Di situ semuanya udah pada naik, yang pada pendakian itu saya sendiri tetap kayak nyantai aja gitu ngonten di paling belakang. Sampai di pos Simaksi sekitar jam setengah 5 lewat. Ya. Lanjut lagi menuju pos 1 Gunung Launya, Mbah Ranti. Di situ saya melewati ya tadi kan pos pendakian itu yang ada Plang Tugunya, lalu melewati Candi Ketek, lalu melewati juga air mancur apa gitu namanya. Di situ saya emang kayak dibilang merinding mah merinding, cuman kayak masih aman-aman aja lah, masih bisa ngevlog atau masih bisa dokumentasi lah ya. Sampai pos 1 masih aman-aman aja tuh Bang Ale. Pos 1 sampai jam 5-an menuju pos 2. Pos 2 itu kalau nggak salah apa ya, Brakseng. Pos 2 Gunung Lawu itu Brakseng. Di situ dari pos 1 menuju pos 2 sekitar setengah jam. Nah pas mau mendekati pos 2 saya kayak udah kaget kan, mental langsung down ketika nyium bau dupa, semacam apa ya, sesajen ya kalau orang bilang. Ya, iya Bang Ale. Oh di sana masih banyak, maksudnya ada pohon besar atau situs-situs gitu? Enggak? Situs-situs ada, justru menuju pos 1 itu sendiri tadi ada semacam patung yang di tengah-tengah jalan itu, benar-benar di tengah jalan gitu, dan itu serem banget sih. Iya. Dan yang aku lihat sih sepanjang jalan sampai puncak tuh Gunung Lawu ada yang aku bilang dupa tadi. Setelah perjalanan menuju pos 2 tadi yang saya bilang, di situ saya Gilang itu udah mulai nyium-nyium bau dupa tadi. Di situ langsung waduh nggak bener, karena kaget, benar-benar baru pertama kali naik gunung yang ada sampai kayak sesajen gitulah. Bener-bener kaget dah, langsung waduh udah mau malam, trek malam kan, gimana ini kan.
Ya udah di situ tetap cuek aja kan, sambil ya ngerekam perjalanan lah, dokumentasi buat YouTube juga kan. Sampai pos 2 dan ternyata emang bener dupa itu yang warna merah seperti lidi itu baru dipasang, masih utuh, kayak bener-bener baru nyala, nggak tahu itu siapa yang nyalain. Dari pos 2 menuju pos 3, Gilang tuh posisi udah ngebalap orang yang bersama satu bis sama Gilang, udah ngebalap gitu, jadi kayak agak cepet lah, karena emang ya itu ngejar, takut kemalaman. Ya bener, apalagi semenjak kejadian nyium bau dupa tadi kan langsung ketar-ketir gitu, gimana gitu, merinding banget Bang Ale. Sepanjang udah mulai gelap juga kan, udah 4:30-an. Lanjut setelah kejadian dari dupa tadi pos 2, lanjut ke pos 3 sekitar 1 jam sampai 1,5 jam. Di situ saya sempat break maghrib tuh di pertengahan jalan menuju pos 3. Pos 3 itu termasuk pos 3 itu Cemorodowo, pos mata air di Gunung Lawu. Di perjalanan ya masih aman-aman aja sih di pos 3. Pos 3 saya sempat istirahat break dulu untuk sholat maghrib sama Isya sekalian Bang Ale. Lalu saya sempat makan juga sih, karena itu kan ada warung juga ya, makan-makan lah. Setelah break sholat dan lain-lain 10-15 menit, saya melanjutkan perjalanan tuh. Itu posisi sepertinya sudah Isya sih, udah setelah Isya dari pos 3 warung dan mata air itu. Setelah break 10-15 menit dari pos 3, saya melanjutkan perjalanan. Niatnya pengen tetap kekeh ngecamp di pos 6 Gupak Menjangan, karena emang antara deket sama summit dan pemandangannya indah banget sih ya, pos Gupak Menjangan itu ya. Dan satu lagi emang ada mata air, saya ngincer mata air juga kan di pos 6 itu. Masih aman-aman aja sampai pos 3. Nah pas naik ke pos 4 itu tuh kayak perjalanan tuh kayak semakin terjal gitu. Emang Gunung Lawu itu perjalanan terjalnya itu seperti nanjak banget gitu ya Bang Ale. Dari pos 3 sampai ke atas lah Gupak, enggak, sampai Bulak Peperangan ketemu Sabananya itu. Itu benar-benar tenaga dikuras habis-habisan sih malam itu. Saya trek malam sampai pos 4 karena emang benar-benar habis banget sih tenaga di jalanan. Kayak wah yaudah deh, kayaknya nggak bakal sampai di pos 6. Dan kebetulan emang cuaca benar-benar mendung, kayak udah gerimis berkabut gitu Bang Ale. Ya udah sampai pos 4 saya ya bangun tenda di situ karena benar-benar udah capek banget sih. Sampai pos 4 bangun tenda, udah bangun tenda masukin barang ke tenda, lalu buka sleeping bag dan lain-lain, udah siap. Di situ kan emang kalau bisa dibilang ya lapar banget lah dari jam 3. Mungkin tadi doang yang di pos 3 Cemorodowo itu saya makan ya 1-2 gorengan doang lah ya. Pos 4 itu benar-benar kayak lapar banget, tapi kayak saya tuh udah bener-bener capek, kayak bawahnya udah mau tidur aja. Dan gak lama ternyata kayak ada rombongan yang satu bis sama saya itu 2 orang, dia camping nggak camping, dia juga menuju pos 6, tetapi karena cuacanya itu tadi Bang Ale udah mau hujan, dia bikin tenda di shelter. Ngomong-ngomong Gilang bikin tendanya itu di pos 4. Pos 4 itu tuh kayak tanahnya itu kayak kontur tanahnya itu nggak ada yang datar. Jadi Gilang aja camping benar-benar miring. Gilang camping di atasnya di luar shelter, benar-benar begini miring tendanya. Dan yang teman yang satu bis tadi berdua orang itu dia bikin tenda malah di shelter sih Bang Ale. Iya, Gilang shelter. Iya di shelter pos 4. Nah, ini cerita pulang Gilang dari pendakian Gunung Lawu, lalu live di TikTok kan Bang Ale ya. Ditanya tuh sama teman-teman followers Gilang juga kan, pas di Gunung Lawu lu ngecamp di mana Bang? Di pos 4 Gunung Lawu, kecapean, nggak kuat sampai gini karena udah malam lah ya. Wah Bang, di situ kan angker gini gitu, pokoknya
katanya sih angker. Saya sendiri pun nggak bakal tahu kalau itu pun angker. Nah, saya ngomong-ngomong saya nggak makan sih, nggak jadi makan, cuman kayak ngeluarin cemilan yang ada di tas aja seperti roti dan lain-lain sih Bang Ale. Jadi nggak sampai kayak masak kayak persediaan saya Waktu seperti itu di tenda Bang Gilang sendiri ya? sendiri Sendiri. ya. Saya di camp atas luarnya dan yang temen berdua itu di dalam shelter. Dia pun mungkin nggak masak juga seperti saya Bang Ale, karena emang benar-benar capek banget. Selang 15 sampai 30 menit dari dia bangun tenda tuh benar-benar hujan deras berpetir. Nah di situ saya mutusin setelah makan cemilan itu saya tidur sebentar. Itu petir benar-benar kayak di depan tenda Bang Ali, kayak berkali-kali, dan satu kali itu benar-benar kayak di depan tenda karena posisinya pos 4 itu kayak terbuka. Benar-benar di pos 4 itu juga terbuka, benar-benar terbuka Bang Ali. Di situ saya langsung berzikir kan, iya dah pokoknya terus-terusan kan Bang Ale. Di situ saya panik, langsung mode pesawatkan HP, langsung matiin HP, langsung saya kan juga orangnya takutan ya sama suara petir, langsung tutup kuping, langsung tengkurapin pakai sleeping bag, tutupin semua kan Bang Ale. Di situ saya benar-benar takut banget sih Bang Ale. Di pos 4 itu selang 15 sampai 30 menit lagi saya ngekepin sampai pengen tidur di luar tenda, kayak rame banget. Padahal posisinya hujan, masih geluduk-geluduk begitu Bang Ale. Kayak sebelah kiri tenda saya nih, di sebelah kanan kan udah jalan mentok ya pos 4 kecil. Sebelah jalan jalur mau summit itu kayak rame, nggak tahu apa Bang. Bener-bener kayak jejak kaki, tapi bener-bener banyak banget, kayak orang mau naik gitu. Kayak Iya. langkah-langkah kaki orang gitu ya. Iya, ramai Bang Ale. Di situ ya udah saya tetap cuek, saya emang orangnya cuek kalau ada hal-hal begituan, kayak ya udah sambil baca-baca aja ya Bang Ale intinya. Lalu ya udah tidur sampai ketiduran tuh sampai pagi. Ngomong-ngomong saya masang alarm jam 4, 5, dan 6. Alarm pertama saya nggak bangun jam 4. Jam 5 saya bangun tuh Bang Ale. Sempat pengen summit. Jam 5 pengen summit, pas buka tenda keluar, waduh kabut banget dong. Kayak nggak ada apa lautan awan atau ada matahari di mana tuh nggak tahu. Udah kabut tebel di luar tuh, kayak waduh. Gimana ini kan? Ya udah sambil saya nunggu. Di situ kebetulan karena perut udah keroncongan juga kan dari semalam kan, maksa nggak makan, pengen buru-buru tidur karena bener-bener capek banget. Di situ Gilang langsung masak lah, pokoknya masak, makan ya, prepare untuk summit ke puncak lah ya Bang. Setelah masak selang setengah jam sampai sejam, Gilang buka tenda. Alhamdulillah kayak udah mulai terlihat lah sunrise lah dikit-dikit. Di situ Gilang langsung jalan menuju summit sendirian. Gilang sempat nanyain tuh ke tenda yang bawah, gimana Bang, mau muncak bareng apa enggak? Dia bilang ya mungkin dia juga bete kali ngeliat, aduh apaan sih ini abis hujan, tanah kayak bekas jalur air, kayak becek banget, udah gitu luar kayak berkabut. Dia kayak udah bete aja kali mungkin. Oh yaudah Bang, lu duluan aja Bang. Yaudah saya sendiri dong Bang Ale ke puncak. Saya lanjut perjalanan menuju pos 5 Bulak Peperangan itu. Di situ masih aman-aman aja, masih ngevlog juga sampai pos 6 Gupak Menjangan. Masih aman-aman juga. Di situ sempat ambil air juga kan. Nah, lalu dari Gupak Menjangan menuju Pasar Diengnya gunung yang terkenal mistis banget di Gunung Lawu. Nah di situ Gilang sempet pede-pede aja tuh Bang Ale, kayak wah asik nih buat konten nih di Pasar Dieng, pasti bakalan rame juga tuh ya, kayak undang view atau apa. Di situ Gilang sengaja buat break nyemil lah, karena Gilang kan setelannya emang setelan lari lah, masih bawa roti juga di situ, ngemil 1-2 roti
sama air bawa termos, ngopi-ngopi dulu lah sambil ngonten kayak bikin time lapse di Pasar Dieng. Pas lagi bikin time lapse di situ saya bikin time lapse di depan plang Pasar Diengnya itu. Di situ kayak tiba-tiba ada yang lempar batu Bang Ali. Batunya sih kecil, cuman langsung ini ada orang apa? Padahal emang saya sendirian di situ. Wah ini siapa kata Gilang ya. Di situ ya udah lanjut. Ini udah minta disuruh jalan atau pulang. Gilang tetap jalan sih, emang Gilang orangnya nekat sih Bang Ali. Lanjut ke Boyam sekitar 10 menit deket dari Pasar Dieng itu. Sampai di Boyam Gilang juga beli makan dulu, pasti harus sih di situ beli pecel dan lain-lain, sambil istirahat. Terus setelah break beberapa menit dari Boyam, Gilang lanjut summit menuju puncak Launya, puncak bendera. Saat perjalanan menuju summit ke puncak, selang beberapa menit keluar dari warung Boyam itu, di situ Gilang kayak dituntun sama Jalak Bang Ale, sampai menuju hampir ke puncak, dituntun kayak dikasih petunjuk arah gitu Bang Ale. Bener-bener kayak yang ngikutin aja. Ya udah dari situ Gilang sampai puncak masih aman-aman aja. Di situ kan Gilang juga sempat dokumentasi kan, ngikutin Jalak dan sampai jalur summitnya kayak gimana Gilang full dokumentasiin sih ada. Sampai puncak Lau sekitar jam 8 pagi, jam 8 atau jam 9, setengah 9 pagi. Itu ya masih enak lah, masih ngonten, masih buat video, foto-foto dan lain-lain. Sekitar 1 jam 2 jam lanjut perjalanan ke arah tempat camping ground pos 4 tadi Bang. Di situ masih aman-aman aja, masih enak-enak konten aja. Nah sampai pos 4 langsung Gilang kayak pengen buru-buru, pokoknya Gilang pengen buru-buru pulang aja. Di situ pikirannya nggak tahu kenapa Bang, mungkin karena emang capek banget atau masalah bis transportnya itu ya kan, takut kelamaan, yang lain pada udah duluan gitu Bang Ale ya. Gilang malah asik-asik ngonten lah, kelamaan ini itulah, jadi pikirannya kayak pengen buru-buru aja gitu, pengen sampai base camp. Sampai pos 4 ya udah Gilang langsung turun ke pos 3 terlebih dahulu, pos warung Cemorodowo itu. Masih turun juga, masih aman-aman aja di situ, masih ngevlog lah dan lain-lain sebagainya. Sampai pos 3 masih break lagi sekitar 10 menit, makan dan lain-lain di pos 3 itu. Lanjut ke pos 2 Brakseng itu Bang Ale. Sampai pos 2 sekitar jam 3. Sampai pos 2 sekitar jam 3. Di situ posisi benar-benar kayak masih kabut tebal gitu Bang Ale, nggak tahu kenapa deh. Berkabut ya. Berkabut selalu. Iya, di situ tanda-tandanya emang benar-benar kayak mau hujan banget Bang Ale. Sampai pos 2 masih aman-aman aja, dan dupa itu masih nyala, nggak tahu kenapa di pos 2 itu masih nyala. Pos 2 ya istirahat, saya tuh orangnya kalau naik gunung kayak istirahat per pos lah, entah naik atau turun pasti per pos aja. Sampai pos 2 masih oke lah, cuman ya berkabut gitu Bang Ale. Sesuai yang video saya sendiri itu tuh yang viral itu kan pas menuju turun tuh. Nah pas menuju pos 2 pos 1 Bahranti itu, iya jalanan itu benar-benar berkabut. Jarak pandang Gilang itu benar-benar 1-2 meter doang. Kayak waduh, ini mana banyak simpangan. Dari pos 2 ke bawah itu kayak simpangan kanan kiri tuh ada, jadi kayak benar-benar takut disasarin atau gimana gitu Bang Ale. Saat di tengah perjalanan menuju pos 1 Bahranti itu, Gilang kayak ngedengar suara gamelan Bang Ale. Benar-benar sendiri kan,
mana jalanan berkabut banget, tebel banget gitu kan, kayak agak ngeri gimana gitu kan. Gilangnya sendiri sempat kena mental juga, mental sempat down juga di situ Bang Ale. Cuman ya udah deh, cuek tetap jalan sampai di pos 1 Baranti. Di situ ketemu, alhamdulillah di situ ketemu temen Gilang yang kebetulan camping di pos yang camping di dalam shelter itu Bang Ali. Di situ sempat ngobrol-ngobrol gini. Terus dia sempat nyeletuk tuh Bang Ali. Kan ada 3 orang lah. Itu namanya Kasono, yang satu Aris, yang satu sama Gilang ya. Yang Aris ini nyeletuk tuh, ada suara gamelan. Kirain dia bercanda, masih sambil ketawa-tawa. Terus si Kasono ini bilang, masih di gunung, masih di trek. Terus Gilang kayak, ya lah ini orang bercandaan kali ya. Sampai bawah tuh dia kayak sampai base camp, dia cerita, si Kasono ini cerita, enggak, Gilang nanya dulu pertama, itu lu bisa-bisanya lu ngomong suara gamelan tapi masih ada di gunung, itu masih ada di trek. Terus Kasono ini bilang kan, lah emang ada suara gamelan sih, gue sih ngerasa, cuman kayak si Haris ini kayak emang dia tuh bercandaan, tapi emang bener ada Bang Ale. Gilang juga denger pas masih istirahat situ kan, pas masih di pos 1 Baranti itu. Ya udah tuh Gilang tetap jalan sendiri sampai base camp, sampai ngelewatin yang spot-spot ngeri tadi sih, yang apa ya, kayak patung air mancur gitu. Iya, patung yang Gilang sempat videoin juga tuh Bang Ale, patung. Begitupun di Candi Ketek. Di Candi Ketek itu Gilang sempat bikin video, kayak ngerekam lah ya. Setelah akhir video itu, ini Gilang baru tahu setelah ngepost di TikTok. Ada yang bilang, aduh Bang, di belakang terakhir video kayak ada yang ketawa tuh Bang, kayak ada yang nyanyi, kayak ada yang nyinden tuh Bang. Wah, pas Gilang ngecek emang bener ada. Aduh, videonya itu ya. Iya, pasti selalu Gilang entah kemanapun itu nge-share kayak video mentahan nih, lagi di berkabut di tengah hutan, ada aja yang bilang followers, wah ada yang minta tolong tuh Bang, cuman videonya suaranya jauh banget. Ternyata emang bener, emang ada Bang. Ya udah, Gilang tetap menerusin perjalanan menuju pos Simaksi dulu sih. Di situ udah posisi hujan deras banget sih, sampai pos Simaksi sempat break. Alhamdulillah sih udah sampai pos Simaksi ya, jadi agak aman. Situ break dulu lah, udah maghrib juga kan, break sholat dan lain-lain. Selang setengah jam dari situ saya ya udah menuju base camp. Oke Bang Gilang, saat pendakian ini Bang Gilang berarti memisahkan diri dari teman-temannya itu ya? Gak hanya pendakian ini Bang Ale, di mana-mana saya ikut ya serkos lah atau pendakian bersama, saya benar-benar sendiri. Begitupun saya saat ke Triple S Sindoro Sumbing Selamat, saya ikut begitu pendakian bersama, tetapi saya misah dari rombongan karena emang nyamannya begitu sih, misah dari rombongan dalam artian saya pengen cepet-cepet ke tempat camping, istirahat untuk menuju summit paginya. Begitupun di Lau sih Bang. Oh gitu, nggak takut gitu kalau misalkan ada kejadian-kejadian bisa kesasar atau apa gitu? Ada triknya sendiri nggak sih kalau misalkan gua udah misah nih dari temen-temen gitu? Sebelumnya dari Gilangnya sendiri ya pasti antisipasi lah. Dari Gilangnya sendiri harus belajar nih gimana caranya. Kalau amit-amit jangan sampai kayak hilang gitu Bang Ale, jangan sampai lah ya. Itu kan kayak ya, itu antisipasinya kayak harus belajar survival itu kalau hilang bagaimana. Dan terus sebelum memulai pendakian sih Gilang kayak mapping dulu nih, Gunung Lau tuh treknya tuh kayak gimana sih, entah ada banyak simpangan atau kayak gimana, posnya ada berapa, itu kayak benar-benar diamatin banget. Jadi kayak kita udah di luar kepala nih, wah habis pos 1 nih Baranti nih, Brakseng nih, habis dari Brakseng tuh kayak langsung ke Comorodowo, pos 4, Penggik, sampai seterusnya Bang Ale gitu. Jadi udah antisipasi aja sih sebelum memulai pendakian. Benar-benar semuanya, entah peralatan, mental, fisik, itu benar-benar harus disiapin.
Betul. Nah, yang waktu Bang Gilang mendirikan tenda di pos 4 ya, Pos 4 gitu. di pos 4 itu. Jadi saat malam itu kan jadi hujan yang sangat Deras sekali. deras banget, bahkan Iya. petir juga udah kayak mau menyambar lah. Iya, kayak depan gitu. tenda banget, benar-benar kayak nyala banget seperti lampu, terang banget Bang Ali saya di situ lagi. Ya. Dan setelah itu Bang Gilang seakan-akan mendengarkan suara banyak langkah kaki, Iya, entah itu pendaki atau apa. Tapi Bang Gilang waktu itu nggak mencoba membuka tenda untuk melihat keluar atau gimana Bang Gilang? Saya udah ketakutan karena dari hal petir tadi, takut benar-benar takut gimana mau keluar tenda ya. Saya sendiri takut sama petir sih emang Bang Ali. Makanya saya langsung tengkurap, langsung tutupin sleeping bag ke semuanya dah. Langsung tutup kuping karena emang takut, bener-bener takut. Itu petir terbesar yang pernah saya dengar sih, bener-bener kayak depan tenda banget sih. Tapi riuh suara langkah kaki itu cuma mereka jalan apa ada suara kayak semacam obrolan, ketawa-ketawa orang-orangnya? Enggak, seperti langkah kaki saja Bang Ali. Jalan-jalan, ya orang summit lah gitu, gimana kayak lagi mendaki. Padahal saat itu hujan deras Bang Ali malam-malam itu. Iya, logikanya ya itu jam 2 malam kali Bang Ali. Jam 2 malam. Siapa yang jam 2 malam Bang Ali? Dan itu ramai sekali sih. Betul. Di Gunung Lawu itu kan memang terkenal gunung ini ya, Bang Gilang, gunung apa ya, mistis, terkenal dengan mistisnya, dan bahkan banyak juga yang dipakai oleh paranormal untuk mereka mendapatkan wangsit lah di situ ya. Iya. Kayak di situ ketemu nggak kayak pendaki tapi dia bukan pendaki, pakainya biasa aja gitu? Enggak sih, alhamdulillah. Kalau dari Gilangnya sendiri nggak pernah sampai dilihat-liatin gitu, kayak cuman sekedar kayak suara bising itu, entah gamelan atau suara pasar gitu seperti itu. Bukan, maksudnya seperti ini Bang Gilang. Jadi kan ada dupa. Oh iya. Dupa itu kan hidup ya. Saya dulu pernah juga ke Gunung Lawu. Ada memang mereka itu bukan seperti pendaki, kayak bapak-bapak dengan pakaian serba hitam, ikat kepala. Mereka tanpa bawa perlengkapan yang kayak pendaki gitu, gede-gede gitu kan. Dia cuma bawa daypack kecil gitu. Istilahnya kayak dukun gitu. Oh, dukun. Lihat nggak di situ Bang Gilang? Kalau dari Gilangnya sendiri sih enggak sih. Enggak lihat, alhamdulillah. Oke. Terakhir Bang Gilang, untuk yang suara gamelan, ini kan yang viral Bang Gilang. Iya, betul, viral. Yang viral, yang banyak diangkat oleh berita yang cukup ternama lah ya di Indonesia. Nah di situ itu jelas banget Bang Gilang ya untuk suaranya sendiri. Suara gamelannya itu kalau dibilang jelas, cuman saya ngerasanya kayak jauh aja. Suaranya jauh dari Gilang. Ya Bang Gilang, saya melihat mendengar tadi Bang Gilang menyebutkan bahwa temennya itu mendirikan tenda di shelter. Ya. Sering kita juga mengangkat nih Bang Gilang bahwa kita sering mengedukasi teman-teman pendaki bahwa nggak boleh, salah satu nggak boleh memetik edelweiss, bawa turun sampahmu, berkali-kali kan kita ulang. Dan salah satu lagi saya paling nggak suka lah ada shelter. Iya, shelter. Terus di dalamnya tuh ada tenda. Kalau saya ketemu kayak gitu, maaf nih ya Bang Gilang, buat teman-temannya, mungkin teman Bang Gilang, saya biasanya negor langsung Bang Gilang. Nah, mungkin Bang Gilang bisa menjelaskan kenapa di situ teman pendakian Bang Gilang itu kok bisa mendirikan tenda di shelter yang dikhususkan tempat orang beristirahat atau meneduh lah dari air hujan ketika hujan turun. Mungkin dari Gilangnya sendiri kayak ya udah saat posisi itu ya udah, karena emang dia datang tuh hujan gitu Bang Ale. Jadi dia mungkin udah masuk ke dalam shelter, dia mendirikan tenda karena emang deras banget Bang Ale, benar-benar deras hujannya. Kalau untuk dari Gilangnya sendiri sih sempat pas saat ketemu itu sempat bilang
kok lu bisa sih ngediriin tenda di dalam shelter gitu kan, sebenarnya kan nggak boleh gitu. Cuman kata dia ya itu karena hujan deras itu mungkin dia ya positive thinking aja, mungkin dia nggak bawa jas raincoat sehingga tidak bisa mendirikan tenda, dan satu lagi mungkin tidak ada lapak tenda di pos 4 itu ya Bang Ali. Oh, Itu sih. oke. Jadi bisa kita maklumi ya bahwa di situ memang tempat untuk mendirikan tenda itu sangat minim sekali. Iya, di Jadi pos nggak 4. ada, semua miring, dan di situ juga posisinya sudah tengah malam, Betul hujan sekali. lebat, ya mungkin itu bisa kita anggap darurat Iya. Bang ya. Iya betul, darurat Bang. Mungkin untuk kalau untuk darurat ya mungkin sah-sah aja gitu ya. Iya. Selagi besok paginya langsung dibongkar lagi. Iya. Betul. Oke, Bang Gilang, mungkin dari Bang Gilang sendiri ada tambahan atau pesan dan kesan yang mau disampaikan ke teman-teman di rumah? Oh ya. Ya, Bang Ale, mungkin dari Gilang pesan dan pesan untuk teman-teman di rumah ya, janganlah kayak ngikut-ngikutin Gilang solo hiking gitu, mending kayak nyari aman aja. Seperti kayak misalkan ikut bareng rombongan atau kayak seperti tadi pendakian bersama, mending bareng-bareng aja. Terus kalau maupun sendiri, mending jangan terlalu jauh. Kayak Gilang kan bener kayak jalan-jalan aja tuh terobos sampai atas, bener-bener sampai pengen ke tempat camping buru-buru. Nah, jadi main aman aja lah kalau dibilang. Udah gitu kayak lebih dipersiapkan lagi dari segi peralatan, harus lengkap, terutama sleeping bag, tenda dan lain-lain gitu kan. Jangan sampai hipotermia di gunung gitu kan. Lalu fisik sebelum naik gunung kayak seperti entah jogging dulu lah seminggu atau 2 minggu sebelum pendakian. Lalu ya yang terakhir yang terpenting sih mental sih. Ya mungkin itu aja dari Gilang Bang Ale. Oke, Bang Gilang. Nah, Jepekers, itulah tadi cerita yang dibawakan oleh Bang Gilang Ramadan. Ya. Buat teman-teman yang mau kenal langsung dengan Bang Gilang, teman-teman bisa follow Instagramnya dan subscribe YouTube-nya yang nanti kita cantumkan di bawah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Gilang. Terima kasih banyak buat Bang Ale. waktunya, Bang Gilang. Iya. Next kalau berkelana bisa cerita-cerita lagi. Iya, Bang Gilang ya. dan semoga kita bisa nanjak bareng ya Bang Ale. Amin. Sampai jumpa.